Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Saudara-saudaraku seiman dimanapun anda semua berada, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di situasi dan kondisi saat ini, kita tidak dapat pungkiri bahwasanya kemaksiatan merajalela. Pelaku-pelaku maksiat ini banyak datang dari kalangan anak-anak muda. Ini yang menjadi satu keprihatinan kita bersama, yang seharusnya syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda sekarang ini, pemuda saat ini, yang menjadi harapan kita di kemudian hari. Namun karena lemahnya pondasi iman, maka banyak terjadi fenomena anak-anak muda zaman sekarang terjebak pada satu kebiasaan melakukan sebuah kemungkaran dan kemaksiatan. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah, selaku umat Islam, selaku saudara seiman, apa peran kita? Apa tanggung jawab kita di saat kita melihat kemungkaran nyata-nyata ada di hadapan kita? Hal ini pernah dipertegas oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkumul munkaran falyughayyir biyadi." Siapapun di antara kalian, jika kalian melihat kemungkaran, maka langkah yang pertama, rubahlah kemungkaran itu. Bukan untuk hanya sekedar melihat saja. Yang pertama Rasulullah lakukan, rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Dan ini menuai berbagai pendapat di kalangan para ulama. Tangan ini bisa diartikan dengan kekuatan kita. Namun menurut pendapat yang masyhur adalah, yang dimaksud dengan biyadi, dengan tangan kita, artinya kekuasaan yang kita miliki atau jabatan yang kita miliki. Karena jabatan, kekuasaan yang kita miliki itu sebagai modal untuk bisa merubah kemaksiatan, merubah kemungkaran di tengah-tengah lingkungan kita. Satu contoh di lingkungan kita, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Masya Allah, ada orang melakukan perjudian, atau orang melakukan sebuah praktek-praktek perdukunan yang saat ini sedang menjadi fenomena di negeri kita ini. Lalu apa yang menjadi sikap kita? Apakah kita hanya diam saja? Disitulah orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki kekuasaan, punya andil dan peran yang sangat besar. Jika dia sebagai seorang kepala daerah, rubahlah itu dengan kekuatan yang kalian miliki. Maka di saat pelaku maksiat ini bertanya, siapa engkau berani melarang kami untuk melakukan perbuatan ini? Maka jika kita punya kekuatan, dengan kekuatan itu bisa menopang kita untuk merubah kemungkaran. Misalkan saya seorang RW, ini wilayah kami, jangan melakukan maksiat di lingkungan kita. Jika kita punya kekuasaan, maka kita punya power untuk menyampaikan ini atau merubah kemungkaran ini kepada para pelaku-pelaku maksiat. Ini tahapan yang pertama. Jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu sebisa mungkin dengan kekuatan yang kalian miliki. Namun apa daya, ketika kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak punya pangkat, kita tidak punya kekuasaan untuk bisa merubah kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di lingkungan kita. Rasulullah menyampaikan yang kedua, wa illam yastati' fa bil lisan. Dan seandainya engkau tidak mampu merubah kemaksiatan, merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan yang kalian miliki, maka paling tidak rubahlah kemaksiatan dan kemungkaran yang kalian saksikan di hadapan kalian dengan lisan kalian. Hal ini bisa dimaknai sebuah nasihat atau sebuah saran yang bisa kita sampaikan kepada orang yang melakukan sebuah kemaksiatan dengan cara apapun, dengan cara pendekatan. Yang jelas tujuan kita adalah merubah kemaksiatan itu jangan sampai terjadi. Juga jangan sampai menyinggung perasaan orang yang melakukan kemungkaran. Karena bagaimanapun Rasulullah, walaupun dihadapkan dengan penduduk-penduduk kafir Quraisy yang saat itu banyak melakukan kemaksiatan, namun tidak serta-merta Rasulullah mencaci maki mereka, memarah-marahi mereka, melakukan perbuatan semena-mena pada pelaku maksiat. Rasulullah pun juga menyampaikan dengan nasihat, tutur kata yang baik. Hal ini yang mungkin dilakukan oleh seorang ulama, para wakil-wakil rakyat yang menyampaikan melalui aspirasi. Jika kemungkaran itu terjadi di lingkungan para pejabat-pejabat pemerintah, jika kemungkaran itu terjadi di lingkungan para petinggi-petinggi elit politik, maka yang kedua ini kata Rasulullah, falyughayyir bil lisan. Inilah peran para wakil-wakil rakyat yang terhormat untuk bisa menyampaikan suara dan aspirasi dari rakyat untuk merubah kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin
jika itu didapati melakukan perbuatan yang zalim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perintah dalam Al-Quran ammar ma'ruf nahi mungkar, ini sesuatu yang harus kita tegakkan. Ammar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya sekedar kita menegakkan ammar ma'ruf saja, nahi mungkar tidak. Ini satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Satu contoh, misalkan kita pengen berada di zona yang aman saja, kita hanya mengajak orang untuk melakukan sebuah kebajikan, melakukan amal kebaikan, namun tidak mau mengurusi nahi mungkarnya. Ini artinya orang yang pengen hidup di zona yang nyaman saja. Karena ammar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbuatan baik, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ammar ma'ruf juga kita lakukan, nahi mungkarnya pun juga harus kita laksanakan. Namun fakta membuktikan bahwasanya ammar ma'ruf itu jauh lebih mudah ketimbang nahi mungkar. Kalau kita mengajak seseorang untuk beribadah, tidak terlalu beresiko dibandingkan mencegah seseorang untuk melakukan sebuah kemungkaran. Jika kita mengajak orang lain, mengajak sahabat kita untuk melakukan ibadah sholat, ayo saudaraku, mari kita melaksanakan ibadah sholat di masjid. Kita ketemu dengan sahabat kita atau ketemu dengan tetangga kita, yuk sama-sama kita makmurkan majelis taklim yang ada di lingkungan kita. Resiko terburuk, kemungkinan terburuk yang akan kita dapatkan mungkin hanya sekedar dia tidak mau saja. Itu konsekuensi yang kita dapatkan dari ammar ma'ruf. Tidak berisiko yang lebih fatal daripada itu. Namun ketika kita nahi mungkar, melarang seseorang untuk jangan melakukan kemungkaran di lingkungan kita, maka bukan hanya perkataan lisan yang tidak baik yang akan kita dapatkan, bahkan bisa bertaruh dengan nyawa. Jika pelaku tersebut dipengaruhi dengan alkohol, akalnya sudah tidak sadar lagi, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan sebuah kekerasan kepada siapapun yang mencegah kemungkaran itu. Satu hal yang harus kita baris bawahi, ternyata nahi mungkar itu konsekuensinya jauh lebih berat ketimbang ammar ma'ruf. Namun tetap ini tidak bisa kita pisahkan. Dua-duanya harus menjadi target kita dalam menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, wa illam yastati fabil qalb. Kalau engkau tidak bisa merubah kemungkaran dengan lisanmu, dengan nasihatmu, maka paling tidak rubahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Hatimu tidak suka dengan perbuatan maksiat, masih ada rasa iman pada diri kita. Wadzalika adhaful iman, walaupun dikatakan itu selemah-lemahnya iman, paling tidak masih ada perasaan empati pada diri kita di saat melihat kemungkaran yang ada di hadapan kita yang tidak mampu kita untuk berubah. Yang bahaya adalah ketika seseorang melihat kemungkaran merajalela, dia cuek saja. Dia tidak peduli dengan orang melakukan apapun yang ada di lingkungannya. Orang mabuk-mabukan, orang melakukan perzinahan, orang melakukan praktek perdukunan atau apapun perbuatan maksiat, dia cenderung tidak peduli dan masa bodoh dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, ketika ada seseorang tokoh yang berusaha untuk merubah kemungkaran dengan cara yang mereka miliki. Contoh kemarin ada pesulap merah yang mencoba merubah kemungkaran dengan ilmu yang dia miliki, dengan kekuatan. Pesulap merah merubah kemaksiatan, praktek-praktek perdukunan yang disyirikkan di dalam Islam dengan ilmu yang dia tahu. Artinya itu dengan kekuatannya. Ini diperbolehkan saja di dalam Islam. Dan memang luar biasa, resikonya pun juga akan berat dia dapatkan. Dan ini pun menjadi acuan bagi kita semua. Jika kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan modal untuk merubah kemungkaran, maka lakukan itu sebisa mungkin agar menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita sesama muslim adalah untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jika kita mendapati sahabat kita melakukan perbuatan dosa atau saudara kita melakukan perbuatan yang menyimpang, maka ada baiknya dan seharusnya kita untuk mengingatkan dengan apapun yang kita bisa. Hal ini pun pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendakwahi penduduk Taif, Rasulullah harus berdarah-darah pelipisnya, disambiti oleh penduduk Taif yang tidak terima dengan dakwah Rasulullah, padahal dakwah Rasulullah dengan cara yang santun dan baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 tahapan orang yang beriman ketika dia melihat kemungkaran. Rubah dengan kekuatanmu atau dengan kekuasaan,
Atau yang kedua, rubahlah dengan nasihatmu. Atau yang ketiga, rubahlah dengan hatimu. Paling tidak hatimu tidak menyetujui ada kemungkaran. Kita berusaha untuk mendoakan para pelaku-pelaku maksiat agar dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah kesimpulan, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Peliharalah dirimu dari siksaan-siksaan atau azab yang akan Allah turunkan di tengah-tengah kalian. Yang mana azab atau siksaan yang Allah turunkan itu akan menimpa bukan saja kepada orang yang melakukan maksiat, namun azab atau siksaan itu akan menimpa dampaknya pula bagi orang-orang yang baik. Maka jika kita mengingatkan kepada saudara kita yang melakukan maksiat, hati-hati saudaraku, jangan melakukan maksiat. Allah akan marah, Allah akan murka. Dan kalau Allah murka, Allah turunkan siksaan, Allah turunkan bencana. Maka hati-hati, bencana itu bukan saja menimpa engkau wahai saudaraku, namun kami pun yang tidak melakukan maksiat, kami pun yang tidak melakukan perbuatan dosa akan mendapatkan imbasnya dari perbuatan kalian. Dari wasilah Allah menurunkan azab itu bagi kalian. Bukankah banyak kita dapati musibah bencana terjadi di mana-mana? Bisa jadi itu turun karena murkanya Allah kepada para pelaku-pelaku maksiat. Namun tidak sedikit orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh tertimpa dan harus meninggal dunia dari azab dan bencana yang Allah turunkan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka ini satu ayat kita bisa jadikan sebuah rujukan bahwasanya untuk merubah kemaksiatan seseorang pada para pelaku-pelaku maksiat, agar ini bisa kita minimalisir dalam kehidupan kita, agar kampung kita Allah selamatkan. Jika kampung kita jauh dari para pelaku maksiat, jika negeri kita ini jauh dari pemimpin-pemimpin yang zalim, maka insya Allah kampung kita akan diberkahi oleh Allah, dan negeri kita pun juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan bangsa ini, Allah selamatkan para pemuda-pemuda kita, Allah jadikan syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda saat ini menjadi generasi penerus yang baik di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.